I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Akan tetapi mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kemudian, kebijakan akuntansi juga yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama ada pengakuan, kapan dan kondisi seperti apa laporan tersebut diakui. Yang kedua ada pengukuran, berapa banyak yang diakui. Yang ketiga ada penyajian, di mana bagaimana disajikan dalam laporan keuangan. Berikutnya ada penetapan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada PSAK spesifik, yang dimana ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku, maka kebijakan akuntansi untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua tidak ada PSAK spesifik, di mana manajemen harus menggunakan pertimbangannya untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan atau menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan, dan lengkap. Berikutnya pertimbangan dalam penetapan. Ada sumber acuan manajemen yang bersyaratkan 2 syarat. Yang pertama adalah persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua, definisi kriteria penghasilan dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun, manajemen juga harus menggunakan yang pertama ada literatur akuntansi, yang kedua praktik akuntansi industri yang berlaku, yang ketiga sepanjang tidak bertentangan pada acuan pertama. Selanjutnya perubahan kebijakan akuntansi, di mana entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Bagaimana penerapan kebijakan akuntansi? Penerapan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Berikutnya, penerapan retrospektif sendiri adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi BAR adalah koleksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Kemudian, penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Lalu kemudian, bagaimana pelaporan perubahan kebijakan akuntansi? Yang pertama, entitas melaporkan dampak kumulatif atas perubahan kebijakan pada laporan keuangan tahun berjalan. Entitas tidak melakukan perubahan pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, entitas melakukan perubahan secara retrospektif. Entitas melakukan penyesuaian laporan keuangan tahun sebelumnya dan menunjukkan dampak kumulatif secara penyesuaian pada laba di awal tahun berjalan. Yang ketiga, entitas melakukan perubahan secara prospektif atau di masa depan, entitas tidak melakukan penyesuaian pada neraca awal untuk merefleksikan perubahan kebijakan. IASB cenderung pada penggunaan pendekatan retrospektif.
Bagaimana cara menerapkan retrospektif? Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruhi untuk periode sajian paling awal. Berikutnya, jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk satu periode atau setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sendiri adalah estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama, estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Yang kedua, banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya bisa dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Yang ketiga, pengguna estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mensampingkan keandalannya. Berikut mari kita lihat perubahan pada estimasi akuntansi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia. Jadi kemungkinan besar estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar, estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pendalaman. Namun, perubahan estimasi akuntansi sendiri adalah satu, penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait aset dan liabilitas. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Dan yang ketiga, oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Berikut mari kita lihat ilustrasi atau contoh. Yang pertama ada biaya perolehan sebesar 510.000, kemudian nilai sisa sebesar 10.000 dan dasar amortisasi sebesar 500.000 pada masa manfaat 20 tahun dan amortisasi tahunannya adalah 25.000 dikali 2 tahun sebesar 50.000. Kita lihat pada neraca 31 Desember 2008. Aset tidak lancar, ada tanaman sebesar 510.000 dan akumulasi amortisasi sebesar 50.000 dan nilai yang tercatat sebesar 460.000. Kemudian transaksi berikutnya adalah yang pertama ada nilai tercatat sebesar 460.000, nilai sisa atau baru sebesar 5.000, dasar amortisasi sebesar 455.000, sisa masa manfaat 28 tahun dan amortisasi tahunannya sebesar Rp16.250. Mari kita lihat di jurnal tahun 2011 di jurnal. Kemudian mari kita lihat jurnal tahun 2019. Ada beban amortisasi sebesar Rp16.250 pada akumulasi amortisasi sebesar Rp16.250. Selanjutnya kita masuk kepada kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung satu, kesalahan material atau yang kedua tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Lalu kemudian, bagaimana koreksi kesalahan periode lalu? Entitas mengkoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi, atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Baik, itulah materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengungkapan atau kata-kata.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.